bersama gue Igi di Gaya Otomotif. Hari ini gue mau nge-review sesuai request om di rumah, yaitu Vespa lama gue, ya kan. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Otomotif. Sebelumnya, bumper dulu. Halo Om, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Otomotif. Makasih banget udah nonton, vlog-vlog sebelumnya. Hari ini gue mau ngebahas tentang Vespa S150 sesuai request om-om di rumah. Jadi kenapa gue mau cerita tentang Vespa lama? Gua yaitu 150S karena tidak diciptakan lagi ya. Sekarang Vespa S atau Vespa LX itu semua 125. Bagi gua Vespa S150 itu spesial banget ya. Bener-bener menyerupai Vespa lama. Yang disebut Vespa modern itu menurut gua adalah Vespa S, karena menurut gua juga Sprint itu udah terlalu modern. Oke, kita ambil aja Vespanya. Thank you. Ya. Nah, jadi inilah Om Vespa S gua. Vespa tahun 2013, dimana waktu itu juga catnya itu hijau kayak semacam British green ya. Nah, karena STNK-nya udah hijau, menurut gua itu terlalu klasik, hijaunya terlalu tua, jadi gue cat lagi dengan warna hijau yang seperti ini. Menurut gue ini spesial banget di hati gue ya. Ini udah nggak ada yang gantiin lah. Ini kalau soal kenceng mah kencengan Vespa Sprint sekarang, soal enak juga enakan Vespa Sprint sekarang, tapi secara looks dan body bagi gue ini menang ke semuanya. Seperti Om melihat, ini gue udah modif total, bener-bener total ya. Kalau lu tanya saldo gue habis berapa, lumayan banyak. Dan yang paling penting adalah banyak juga parts yang memang sangat limited gitu loh. Kita mulai dari mana nih? Om, jadi kalau ada suara-suara background paku bumi dar-dar sama periwitan sama motor lewat, mohon dimaklumi ya. Oke, dari depan nih gue pakai ban Hidenow 11. Jadi Vespa S itu depan 11, belakang 10. Itu yang gue suka. Karakternya itu masih dapat Vespa lamanya. Jadi nggak seimbang gitu. Depan lebih gede. Pakai ban Hidenow, ini ban susah banget dibeli dan memang kalau ada langsung aja, karena ini karetnya enak banget, ngegrip banget, dan kalau hujan juga nggak terlalu basah ya. Ini kalau nggak salah dulu harganya itu sekitar 121. Jadi 2 tuh 2,4 ya. Terus velgnya ini kalau nggak salah, gue agak lupa ya, ini kalau nggak salah Virosi ngeluarin dulu nih kayak gini nih, depan 11 belakang 10. Jadi dia tuh kayak Zelioni, karena menurut gue Zelioni itu velgnya kemahalan, jadi gue pakai ini. Nanti footage-nya gue kasih ya. Terus disc brake ini gue pakai, tadi gue pakai Zelioni ya. Cuman entah kenapa dia itu nggak tahan lama, setelah 3 tahun itu rusak, jadi gue ganti lagi ke cakram sebelumnya. Terus ini nih cover apa tuh namanya tuh, naon eta cover naon ya, elah itulah, itu waktu itu gue ke Thailand, gue beli di Thailand ya. Modelnya dia chrome gitu, karena kalau gua sebelumnya tanpa plat itu kayak kurang gitu. Jadi ini gua kasih plat karena depannya spakbor aslinya itu gua nggak pakai, gua pakai model spakbor slim gini ya. Modelannya dibikin sama Gator di Ciputat. Terus ke atas untuk kaliper gue pakai Brembo, untuk selang kaliper gue pakai Hel, dan untuk shock depan nih gue pakai Zelioni yang pertama, dia edisi pertama Zelioni, emang bener buat S dan LX gitu loh. Terus ke atas sedikit nih gue nggak pakai plat ya. Plat nomor tuh menurut gue kalau dipakai di Vespa tuh kayak abuse to art gitu, kayak karya seni tuh dihancurin gitu ya kan. Tapi jangan ditiru, itu nggak bener ya kan. Terus ini emang dasinya Vespa Italia. Terus untuk emblem gue pakai emblem dari Epic Fail, anjay. Terus ini juga gue udah copot nih. Ini Vespanya gue copot, gue cat hitam emblem Vespanya. Terus gue pakein stiker Epic di sini. Nah, untuk lampu gue pakai depan ini gue pakai BGM. Cuman ini BGM udah jarang banget ya untuk Vespa S. BGM ini gue modif, lampunya jadi warna hijau.
Kalau ngerem warna kuning, kalau sen warna kuning, kalau DRL-nya tuh warna hijau. Ini udah jarang banget nih, gue nyari banget nih BGM ini. Terus ke atas nih, gue pakein kayak model Vespa lama ya. Vespa sekarang tuh lampunya mau menyerupai Sprint gitu. Nah itu sangat gue nggak suka ya. Biarin Vespa S itu mempunyai karakternya gitu. Kotakin aja, udah keren. Dan ini frame-nya ini frame asli. Nah ini sebelumnya gue pakai frame dari Sip Scooter ya. Jadi gue saranin om-om di rumah kalau punya Vespa S yang lama itu mending frame lampunya ini pakai dari Sip Scooter yang model ada topinya gitu. Dia enteng, bener-bener enteng, nggak kayak buatan lokal yang terbuat dari besi itu berat, suka copot. Dia seksi banget gitu, ada topinya. Jadi kalau misalnya kita nyetir dari belakang gini, dia kelihatan lebih panjang nih kak batoknya. Itu bagus banget. Nah ini nih, ini juara Vespa S150 itu atau 125 yang lama juga pernah ada speedometer seperti ini. Ini keren banget. Speedometer menurut gue ini industrial banget ya, keren banget. Udah nggak ada yang nyamain gitu lah. Terus kesini untuk grip gue pakai Sip Scooter. Ini dia tuh bukan bulat ya, dia tuh modelnya sebenarnya oval. Jadi kalau dipegang tuh karetnya enak, nyamannya enak, terus ditutup. Ini di bar E-nya juga lambang Sip Scooter. Ini enak banget. Terus depan nih untuk handle remnya, tadi gue pakai Zelioni ya. Cuman waktu itu dibeli temen gue karena gue pengen pakai yang ini nih. Ini model AliExpress ya. Ini awet banget ternyata. Gue nyoba, bentuknya itu menurut gue lebih bagus dari Zelioni gitu. Klasik, modernnya dapet dan nyaman. Untuk tutup spion gue pakai dari Sip Scooter juga. Terus ke mana? Ke sini. Nih untuk apa nih? Untuk lubang kunci gue beli di AliExpress, bacanya Vespa besi gitu, enak. Terus di sini untuk gantungan barang gue pakai dari Zelioni. Nah, ini platnya, ini plat besi ya. Ini adalah plat besi, ini satu paket, ini sama ini. Ini tuh Sip Scooter, ini besi. Terus dia udah black chrome gitu bawaannya, bagus sekali. Terus ini juga Sip Scooter nih untuk busi. Busi ini ada lubang anginnya ya. Nggak enaknya setiap kita kendarai, ternyata kalau pakai yang kebuka gini tuh ada suara, buset, suara mau kenceng banget. Ada suara zzz, gitu kecil deh kak. Cuman nggak ganggu banget. Jadi menurut gue ini harus dipakai. Terus untuk jok Sip Scooter single seat. Ini awet banget ya, dari awal gue udah ganti single seatnya ini pakai Sip Scooter. Menurut gue nyaman sekali ya, karena Vespa itu lebih enak mengendarai sendiri daripada kita berdua. Itu bener pasti. Terus untuk lubang CVT gue pakai punya lokalan Vespa ya, awet banget dari dulu. Nah untuk standar nih, gue pakai ujungnya itu gue pakai apa namanya dari AliExpress, lumayan bagus besi bahannya. Jadi kalau misalnya di standarin itu dia agak lebih tinggi ya. Oke, untuk lampu belakang ini gue pakai Sip Scooter, ada DRL-nya juga, lampu sennya juga ada, dia udah LED. Untuk lampu stop lamp gue pakai dari Sip Scooter ya. Tadi gue pakai Zelioni nggak jadi, menurut gue lebih bagus ini. Terus emblemnya ini juga gue pakai dari Sip Scooter Vespa S gitu. Nah ini juga apa namanya, tutup bensin besi nih, gue beli dari AliExpress, silver, bagus nih, awet. Oke, boleh. Nah gitu nih. Nah ini untuk tempong, ini pakai Vespa PTS ya. Jadi dia dicowak dulu baru ditempel. Nah ini benar-benar asli pakai Vespa PTS ya. Dan ternyata masuk, enak dilihat, biar kayak Vespa lama gitu. Lubang filter angin dari CVT gue pakai Zelioni. Terus sok belakang juga Zelioni. Knalpot gue pakai Remus yang pendek. Itu susah banget dicari ya. Karena dulu sebelum zaman sekarang ya, Remus tuh selalu yang panjang, terus madepnya agak ke atas. Jadi kalau misalnya kita ada poldor ada apa, suka mentok ke bodi.
Jadi ini gue cari banget tuh yang punya remus untuk Vespa S dan LX, karena untuk sprint tuh settingan derajat itu beda, itu susah banget dicari dan akhirnya gue dapet gitu loh. Terus lubang fan itu karbon-karbonan lokal kok, gue beli murah di toko hijau. Oke, overall udah ya? Iya, udah ya? Ya segitu aja ternyata, gue pikir banyak ya omongnya, tapi lumayan habisin duit nih. Jujur, ini Vespa lucu dilihat, sangar dipandang, dan apa ya, klasiknya dapet, modernnya dapet, kayak mau seakan-akan mau kencengnya juga dapet. Tapi kalau soal kenyamanan, memang nyamanan Vespa Sprint dan Primavera dan LX sekarang, biarpun mereka karena udah iGet ya, ini belum iGet, tapi ini udah 3V gitu. Nggak kayak dulu ya, dulu tuh kita susah banget nyari parts, nyari aksesoris gitu loh. Nggak kayak sekarang, toko udah banyak, tapi sekarang pun Vespa juga lebih banyak. Kalau dulu kan memang jujur Vespa tuh yang make itu nggak kayak sekarang ya, yang make itu lebih ke om-om muda gitu ya kan. Kalau sekarang bocah juga make ya kan, anak-anak depan gang juga make, cewek-cewek juga banyak yang make. Kalau dulu tuh jarang gitu lah. Jujur kenapa gue udah nggak make, jarang banget make Vespa lagi, karena lebih mengutamakan fungsi kenyamanan segala macam, karena umur udah makin tua ya. Juga banyak bocah make Vespa, jadi seakan-akan tuh eksklusivitas dan brand value-nya tuh turun gitu. Kalau Vespa Indonesia nggak peduli, yang penting mah gue jualan aja ya kan. Gue berharap dari Vespa Indonesia adalah mereka menciptakan Sprint atau Primavera yang baru gitu loh. Namanya apa kek, bentuknya baru, yang nggak terlalu modern, yang bener-bener agak mempertahankan klasiknya. Atau mungkin Vespa S dibikin seperti ini lagi bodinya, jangan terlalu kayak Vespa Sprint atau mencoba kayak Vespa Sprint. Mungkin cc-nya dinaikin lagi ke 150, itu sih luar biasa banget sih. Gua rasa banyak orang yang mau, karena mereka pinter sih jual Vespa Sprint itu 150, tapi Vespa S diturunin jadi 125. Sedangkan kalau mau bicara harga, dulu tuh Vespa S 150 itu 2013 itu cuma 26 juta. Kalau yang special edition 28 juta, sekarang udah tahu sendiri dong harganya berapa, bisa naik gila sih. Luar biasa gitu. Padahal cc diturunin dan memang mencoba kayak modern. Jadi lininya mungkin bisa dipisah ya, yang ini klasik modern, yang ini modern. Mungkin orang, tapi cc sama nih kita ngomong, mungkin orang bisa milih bener-bener menyukai klasik atau menyukai modern. Tapi kalau bisa bicara ini ya, Vespa tuh buat cewek, ada yang komen kemarin, Vespa tuh mau diapain juga mendingan di dalam kota aja. Itu gimana yang make? Orang duit-duit mereka mau dipakai keliling Indonesia juga menurut gue sih bebas-bebas saja. Tapi ada yang mengutamakan fungsi, ada yang mengutamakan gaya. Vesmate dibilang kalau nggak pakai Vespa tuh nggak skema segala macam, itu balik lagi ke orangnya. Terserah orangnya, duit-duit mereka mau pakai Vespa seperti apa, modelnya seperti apa, itu menurut gue sih terserah mereka juga ya. Yang penting kita menyukai motor kita sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya ngopi pagi-pagi ya kan, ngerokok, wah enak. Ngeliat Vespa sendiri tuh, ngeliat motor sendiri, kita bicara motor juga, wah keren banget gitu. Kita danain motor atau Vespa kita buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Iya kan? Gitu aja. Thank you, semoga Om suka vlognya, support biar channel ini panjang umurnya. Jangan lupa subscribe ya kan, tolong dong subscribe please. Gue mau nge-review banyak motor selain Vespa. Gitu aja, thank you, gue Igi. Jangan lupa follow Instagram gue, Igi The Man. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan, gitu aja om-om. Gaya otomotif.